Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau sana sih selamat malam, selamat malam. Hari ini kita akan coba bertanya langsung tentang komunikasi, karena kita belajar sekarang tentang komunikasi. Jadi kita akan coba tanya komunikasi atau teknik-teknik komunikasi seperti apa ya. Jadi kita akan tanya kepada Kang Yola tentang teknik komunikasi terapeutik ya. Oke, Kang Yola, saat ini kita datang kehadiran pembicara namanya Kang Yola ya. Kang Yola ini. Oke, Kang Yola, gimana kabarnya? Makasih nih ya. Oke. Ya, kesibukannya saat ini ya biasa sih ngajar, punya ya bikin pelatihan gitu. Oke, baik. Iya. Oke. Ya biasa aja sih. Ya. Ya, jadi kita akan bahas nih tentang komunikasi terapeutik nih. Terutama tentang teknik dan komunikasi terapeutik. Oke, menurut Akang nih ya, teori atau teknik komunikasi terapeutik itu seperti apa aja ya? Baik jenisnya atau pengertiannya mungkin bisa dijelaskan biar para mahasiswa juga mengerti tentang teknik komunikasi terapeutik pada pelatihan itu seperti ya. Makasih banyak udah diundang di acara ini, dan juga saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi terapeutik ya. Jadi berdasarkan referensi dari Sword and Staden ya, itu rujukan dari kepelatihan jiwa ya, karena saya belajar kepelatihan jiwa tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Itu ada beberapa macamnya ya. Kita yang sering dengar itu yang pertama mendengarkan dengan penuh perhatian atau listening ya. Jadi perawat berusaha mendengarkan klien dan menyampaikan pesan verbal dan non verbal untuk menunjukkan bahwa perawat perhatian akan kebutuhan dan masalah klien. Ya, mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan non verbal yang sedang dikomunikasikan. Ya, itu tadi yang pertama mendengarkan. Yang kedua menunjukkan penerimaan. Jadi menerima di sini bukan berarti menyetujui ya, tetapi menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Perawat tidak harus selalu menerima semua perilaku klien. Perawat sebaiknya menghindari ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan tidak setuju, seperti mengerutkan kening atau menggelengkan kepala ya, misalkan tidak percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan berkaitan ya. Jadi tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan dikaitkan dengan topik yang sedang dibicarakan dan dengan menggunakan kata-kata dalam konteks budaya klien. Hal yang harus diperhatikan, pertanyaan diajukan secara berurutan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dalam teknik komunikasi terapeutik adalah mengulang ucapan klien dengan kata-kata sendiri. Teknik komunikasi terapeutik yang keempat ini dapat dijelaskan bahwa dengan mengulang kembali ucapan klien, gitu, perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi berlanjut. Itu yang keempat. Yang kelima adalah klarifikasi. Apabila terjadi kesalahpahaman, perawat dapat menghentikan percakapan untuk mengklarifikasi dengan menanyakan persepsi atau untuk menanyakan kembali sehingga persepsinya sama dan juga agar pesan dapat sampai dengan benar. Perawat perlu memberikan contoh yang konkret dan mudah dimengerti klien. Itu yang kelima. Yang keenam adalah memfokuskan, ya, focusing. Metode ini dilakukan dengan tujuan membatasi pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Perawat tidak seharusnya menghentikan pembicaraan ketika klien menyampaikan masalahnya, gitu.
kecuali jika pembicaraan berlanjut tanpa informasi baru. Gitu ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah menyampaikan hasil observasi. Ya. Menyampaikan apa yang telah diamati oleh perawat gitu dari pesan verbal dan non-verbal klien gitu ya. Nah, pesan verbal dan non-verbal klien itu dapat dijadikan sebagai umpan balik terhadap apa yang telah ditemukan oleh klien. Hal ini sering membuat klien dapat berkomunikasi dengan jelas tanpa harus bertambah dengan memfokuskan dan mengklarifikasi pesan yang telah disampaikan gitu ya. Nah, oke, dan yang ke-8 adalah menawarkan informasi. Tambahan informasi ini memungkinkan penghayatan yang lebih mendalam gitu ya bagi klien terhadap keadaannya. Memberikan tambahan informasi berarti memberikan pendidikan kesehatan bagi klien. Selain itu akan menambah rasa percaya klien terhadap perawat. Sehingga perawat tidak boleh memberikan nasihat ya kepada klien ketika menawarkan informasi, tetapi memfasilitasi klien untuk mengambil keputusan terkait keadaannya. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah ini yang paling seru adalah diam ya atau silent. Diam memberikan perawat dan klien waktu untuk mengorganisir pikirannya. Menggunakan metode diam memerlukan keterampilan dan ketepatan waktu, gitu ya. Jika tidak, maka akan menimbulkan perasaan kurang nyaman. Dia memungkinkan klien untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, ya, mengorganisir pikirannya dan memproses informasi. Gitu. Diam terutama berguna bagi klien ketika harus mengambil keputusan. Ya. Oke, dan yang ke-10 adalah meringkas. Ya. Meringkas adalah pengulangan ide utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Meringkas pembicaraan dapat membantu perawat dalam mengulang aspek penting dalam interaksinya, sehingga dapat melanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkaitan. Yang ke-11 adalah memberikan penghargaan. Ya. Penghargaan yang diberikan jangan sampai membuat klien terbebani, dalam artian klien kemudian akan berusaha keras untuk mendapatkan penghargaan. Ya, akan mendapatkan penghargaan tersebut dan melakukan segala cara dalam mendapatkannya. Yang ke-12 adalah menawarkan diri. Ya. Teknik ini harus dilakukan tanpa pamrih, karena mungkin klien belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain atau klien tidak mampu membuat dirinya dimengerti. Oke, yang ke-13 adalah memberi kesempatan pada klien untuk memulai pembicaraan gitu ya. Biarkan klien merasa ragu-ragu dan tidak pasti tentang perannya. Perawat dapat menstimulasinya untuk mengambil inisiatif dan merasakan bahwa ia diharapkan untuk membuka pembicaraan. Ya. Oke, yang ke-14 adalah menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Teknik ini bertujuan untuk mengarahkan hampir selalu pembicaraan, gitu ya. yang mengindikasikan bahwa klien sedang mengikuti apa yang dibicarakan dan tertarik untuk melanjutkan pembicaraan. Perawat harus berusaha untuk menafsirkan daripada mengarahkan diskusi atau pembicaraan. Yang ke-15 ya, menempatkan kejadian secara teratur ya. Teknik ini akan membantu perawat klien untuk melihatnya dalam suatu perspektif lanjutan dari suatu kejadian, akan membantu perawat klien untuk melihatnya dalam suatu perspektif kelanjutan dari suatu kejadian ya, dapat membantu perawat klien untuk melihat kejadian berikutnya sebagai akibat dari kejadian sebelumnya. Ya. Perawat akan dapat menentukan pola kesukaran interpersonal dan memberikan data tentang pengalaman yang memuaskan dan berarti bagi klien guna memenuhi kebutuhannya. Yang ke-16 ya, mengajarkan klien untuk menguraikan persepsinya. Ya. Klien harus bebas menguraikan persepsinya.
kepada perawat, ya, waspadai timbulnya gejala ansietas gitu ya, ketika klien menceritakan pengalamannya. Yang ke-17, ini penting juga, yaitu refleksi ya. Bagaimana refleksi menganjurkan klien untuk mengemukakan dan menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya. Ya, itu tadi teknik komunikasi terapeutik ya. Jadi ada 17 teknik komunikasi terapeutik yang bisa dilakukan oleh perawat. Itu udah sangat lengkap ya, dan juga sangat jelas. Mungkin begitu, Kang Gola, Kang Andrea, ya itu penjelasan dari saya. Keren banget ya. Ya memang seorang perawat itu harus punya kemampuan itu ya, kemampuan komunikasi terapeutik, dan juga kita juga harus kenal tentang teknik-teknik komputernya ya, komunikasi terapeutik itu ya. Ya emang ya lumayan sih. Pokoknya perawat itu ya pasti udah cukup jelas banget ya tentang tadi penjelasan Kang Gola tentang teknik komunikasi terapeutik. Ya mudah-mudahan ya mungkin itu aja ya. Terima kasih Kang Gola sudah menjelasin semuanya tentang teknik komunikasi terapeutik. Sampai ketemu mungkin nanti kita undang lagi tentang penjelasan berikutnya mungkin dengan tema topik yang lain. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak Kang Gola. Ya bagi teman-teman semua, tadi sudah kita berbagi topik ya, cukup jelas banget Kang Gola. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga memberikan like-nya, share juga, dan juga jangan lupa untuk komen ya, mengisi di kolom komen. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. See you next time. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.